Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita melihat pada satu kisah yang terjadi secara luar biasa, bagaimana seorang mempertahankan iman, namun naasnya ketika dia mati dan mempertahankan iman, tidak ada satu pertolongan dari siapapun. Dan kisah itu akan kita baca hari ini dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-8. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara-saudara, ketika pilihan untuk mewartakan Injil didelegasikan ke beberapa orang, salah satunya yang paling menonjol dalam kisah ini adalah Stefanus. Stefanus adalah tadi yang kita baca, seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Tanda-tandanya ketika waktu dia mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil Tuhan, begitu banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang terjadi dalam pelayanan Stefanus ketika itu. Nah, kalau kita baca sampai kisah ini di Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, di akhir dari kisah Stefanus setelah dia mewartakan Injil dan begitu banyak orang yang diselamatkan, ada tuduhan yang ditujukan kepada diri Stefanus bahwa diputar balik keadaannya dan dianggap bahwa orang ini adalah seorang penyesat. Dan ketika itu Stefanus diseret ke mahkamah agama dan singkat cerita dia harus menerima hukuman mati, dirajam dengan batu. Dan saudara-saudara, tragisnya adalah ketika Stefanus mati dirajam, dilempari dengan batu, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak terjadi sesuatu yang spektakuler ketika itu. Tidak ada intervensi dari sorga, tidak ada malaikat yang turun atau mungkin tidak ada petir yang menyambar. Sampai lemparan batu terakhir, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tragis sekali, menjadi seorang martir bagi Tuhan. Dia mempertahankan iman, namun di saat dia mempertahankan iman, dia harus menyerahkan nyawanya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa dia melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun dari sini titik tolaknya adalah ketika dia mempertahankan iman, dia harus menjadi martir. Ketika itu kematiannya disaksikan oleh salah seorang yang namanya Saulus, atau yang kita kenal pada kisah berikutnya sebagai Rasul Paulus, yang akhirnya oleh karena kematian Stefanus dia mempunyai spirit untuk memberitakan Injil dengan berani. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita dalam keadaan yang begitu rupa, kesulitan yang begitu rupa, kadang-kadang kita diperhadapkan pada satu kondisi seperti ini. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Saudara dibiarkan saja sendiri, saudara dibiarkan seolah-olah menghadapi kenyataan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Sampai akhirnya mungkin saudara di titik yang udah nggak kuat secara tubuh kita ini mati. Kita udah gak bisa apa-apa lagi. Tetapi tahukah saudara bahwa setiap benih yang mati ditaruh dalam tanah, satu ketika akan tumbuh. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan posisi sulit, posisi yang berat, tetapi percayalah, tetap pertahankan iman. Sekali kita mengiring Tuhan, sampai kita kembali kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang datang lagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa biarlah kami memiliki iman yang sejati, sama seperti Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Ada banyak kali mungkin kami harus melewati penderitaan yang begitu rupa, tetapi kami percaya di tengah-tengah keadaan yang tidak ada pertolongan sama sekali, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dan biarkan kami terus iring Tuhan sampai kami kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.